Berita akhir zaman. Misteri perkataan kafir. Tidak ada lagi Nabi dan Rasul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah yang menurunkan kitabnya sebagai cahaya dan mengutus Rasul di setiap zaman agar manusia tidak tersesat. Shalawat dan salam kepada seluruh pewaris kalam yang membacakan kebenaran dengan izin Rabbul Alamin. Perkataan yang diwariskan. Ada satu perkataan gelap yang diwariskan oleh kaum kafir dari generasi ke generasi. Tidak ada lagi Nabi dan Rasul. Perkataan ini terdengar sederhana, namun sesungguhnya ia adalah benih kegelapan. Bila perkataan itu tertanam dalam hati manusia, maka yang mati bukan hanya akalnya, melainkan ruhnya. Allah sudah menggambarkan fenomena warisan ucapan kafir ini. Atawasau bih. Bal hum qaumun taghun. Apakah mereka saling berpesan tentang apa yang dikatakan itu? Sebenarnya mereka adalah kaum yang melampaui batas. Perhatikan kalimat Allah, saling berpesan. Itulah hakikat warisan. Dari kaum terdahulu ke kaum sesudahnya, ucapan yang sama diwariskan tanpa henti. Mengapa perkataan ini kafir? Karena ucapan itu menutup pintu ketaatan. Al-Quran penuh dengan perintah taat kepada Rasul. Bila manusia berkata Rasul sudah tidak ada lagi, maka ia menutup perintah Allah itu. Padahal Allah berfirman, وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ. Kami tidak mengutus seorang Rasul pun melainkan untuk ditaati dengan izin Allah. Jika Rasul tidak ada lagi, bagaimana perintah ini berlaku? Inilah letak kekafiran, menutup jalan taat yang Allah bukakan. Jejak perkataan itu di masa lalu. Allah sudah perlihatkan contoh nyata. Kala in ta'jab fa'ajabun qawluhum idza kunna turba a inna lafi khalqin jadidin ulaika alladhina kafaru bi rabbihim. Dan jika engkau merasa heran, maka yang mengherankan adalah ucapan mereka. Apabila kami telah menjadi tanah, apakah kami akan kembali menjadi makhluk yang baru? Dan mereka itulah yang kafir kepada Tuhannya. Inilah pola kafir, selalu dengan ucapan. Mereka berkata, tidak mungkin ada kebangkitan, tidak mungkin ada utusan, tidak mungkin ada Rasul setelah Muhammad. Bentuknya berbeda, tetapi akarnya sama. Menolak kebenaran melalui ucapan. Pewarisan ucapan sesat. Allah menegaskan warisan ucapan ini bahkan dalam kitab-kitab Ahlul Kitab. Wa qalatil yahudu Uzairu ibnullah wa qalatin Nasra al-Masihu ibnullah. Dhalika qawluhum biafwahihim yudahi'una qawla alladhina kafaru min qablu. Orang-orang Yahudi berkata, Uzair putra Allah, dan orang-orang Nasrani berkata, Al-Masih putra Allah. Itulah ucapan mereka dengan mulut mereka, meniru ucapan orang-orang kafir yang terdahulu. Apa maknanya? Bahwa perkataan kafir selalu diwariskan. Orang Yahudi dan Nasrani pun hanya meniru ucapan kafir yang sebelumnya. Begitu pula umat Islam hari ini, ketika mereka berkata, tidak ada Nabi dan Rasul setelah Muhammad, sesungguhnya mereka hanya mengulang pola ucapan yang diwariskan orang kafir sebelum mereka, menyerupai kaum-kaum kafir terdahulu. Ketahuilah, fungsi Rasul tidak pernah berakhir. Al-Quran menegaskan bahwa fungsi Rasul bukan hanya sejarah, tetapi selalu hadir. Yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yu'allimukumul kitaba wal hikmat. Rasul membacakan ayat-ayat kami kepadamu, menyucikanmu, mengajarkan kitab dan hikmah. Apakah ini hanya berlaku di masa lalu? Tidak. Ayat itu hidup sepanjang zaman. Selama manusia ada, fungsi Rasul tidak pernah berhenti. Tipu daya setan dengan kata khatam. Setan masuk lewat tafsir. Kata khatam dipelintir menjadi penutup akhir, tidak ada lagi setelahnya. Dan padahal khatam berarti pengesah, penyegel, pengesempurna. Allah menyingkap makna itu dalam janji agung. Tsumma ja'akum rasulun musaddiqul lima ma'akum latu'minunna bihi wa latansurunnahu. Kemudian datang kepadamu seorang rasul yang membenarkan apa yang ada padamu. Niscaya kamu akan beriman kepadanya dan menolongnya. Artinya, Rasul selalu hadir untuk membenarkan dan menghidupkan kitab yang ada di tangan umat. Jika ditutup, maka perjanjian Allah dengan para nabi pun dipatahkan. Dan itu mustahil. Akibat menerima perkataan itu, Al-Quran menjadi sekadar sejarah. Syariat menjadi kaku sebatas ikut-ikutan. Umat jadi budak ulama palsu. Pintu ketaatan kepada Allah tertutup. Itulah kebinasaan yang diturunkan oleh satu kalimat warisan dari zaman ke zaman. Tidak ada nabi, tidak ada Rasul setelah Muhammad. Agar ketika datang Imam Mahdi sebagai Muhammad utusan Allah di akhir zaman ini, mereka berkata, Imam Mahdi bukan. Nabi dan Imam Mahdi bukan Rasul.
dan Imam Mahdi tidak menerima wahyu, agar Imam Mahdi tidak boleh menegakkan Al-Quran, membacakan Al-Quran, ayat demi ayat. Karena Dajjal tahu siapa saja yang diperintahkan Allah untuk membacakan Al-Quran, dia adalah Rasulullah. Ketahuilah, di kalangan kamu ada Ketahuilah, di kalangan kamu ada Rasulullah. Perkataan tidak ada Nabi dan Rasul bukanlah akidah, melainkan ucapan kafir yang diwariskan setan dari generasi ke generasi. Maka berimanlah kepada Allah, Rasul-Nya, dan cahaya yang kami turunkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.